Selamat malam pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi perihal Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah DPR untuk memperbaiki itu dengan tenggat waktu 2 tahun menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menilai ini MK multitafsir, ini MK ambigu sekali. Yang berlaku yang mana Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya atau yang terbaru? Ya, meskipun banyak multitafsir di tengah masyarakat, tapi Presiden sudah mengetuk palu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini selagi direvisi selama 2 tahun masih tetap berlaku. Ini juga menimbulkan pro dan juga kontra. Nanti kita bahas mana yang harusnya dipahami oleh masyarakat dari keputusan MK ini, mana yang harusnya kemudian dijadikan acuan, dijadikan panutan. Nanti kita akan bahas hal ini, tapi sebelumnya Andro dan juga pemirsa. Kalau berbicara pada Undang-Undang Cipta Kerja, terlebih kemarin setelah diketuk palu oleh MK, ini kontroversial juga. Bahkan cuitan ini sempat ditulis juga oleh Fadlizon, kalau kita tahu ini anggota DPR RI, fraksi Gerindra, Komisi 1. Bunyinya begini Andro, undang-undang ini harusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi dan juga banyak masalah sejak awal prosesnya. Terlalu banyak invisible hand katanya, kalau diperbaiki dalam 2 tahun artinya tak bisa digunakan. Yang belum diperbaiki, ini kemudian menjadi besar juga berita ini. Buntut dari hal ini, bahkan politisi Teddy Gusnaidi juga melaporkan Fadlizon langsung ke MKD karena diduga melanggar kode etik. Siapakah yang dimaksud Fadlizon invisible hand itu? Masih belum terjawab dan harapannya nanti setelah Teddy Gusnaidi melaporkan Fadli ke MKD, Fadli bisa menjelaskan dengan data dan juga bukti fakta yang ada. Kita akan membahas lebih dalam sebenarnya, Maria ya, karena dari buruh menganggap ketika MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat hukum bersyarat, artinya UMP masih bisa dikompromikan nih, bisa diubah, bisa dinaikkan. Isinya juga inkonstitusional, tapi kan berlawanan juga seperti yang kita tadi saksikan pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo. Kita bahas aja lah langsung ya. Sudah hadir beberapa narasumber kami di sini, ada Mbak Irma Suryani, politisi Partai Nasdem. Selamat malam Mbak Irma. Juga ada di sampingnya ini ada Mas Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Deddy. Selamat malam. Bang Said Iqbal, selamat malam, Presiden KSPI. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tata Negara, Mas Ferry Amsari. Selamat malam. Malam, Mas Andro. Baik, saya mau langsung ke Bang Said Iqbal. Kami ingin tahu seperti apa. Kemarin buruh ngotot sekali, tapi ketika dapat angin segar dari MK, sepertinya sekarang lebih cair. Apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini berbuah manis untuk para buruh atau seperti apa? Masih menunggu kejelasan dari pemerintah. Barang-barang turun ke jalan rata kemarin seluruh Indonesia ini nampaknya Bang Said. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu ini bukan ujuk-ujuk. Dari awal kami menolak tentang adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena sebagai ILO governing body saya paham benar kalau ada undang-undang investasi di seluruh dunia tidak mungkin disatukan dengan undang-undang kesejahteraan, perlindungan buruh. Dia dua sisi mata uang yang berbeda. Tapi ini kan dipaksa. Pasal silumannya diseludupkan sehingga menjadi perlawanan keras dari kawan-kawan buruh. Downgrade terhadap apa yang telah dicantumkan yang diputuskan oleh Ibu Megawati pada waktu itu Presiden Republik Indonesia dan Pak Yaakob Nawea sebagai Menteri Ketenagakerjaannya. Jalan tengah terhadap kepentingan pengusaha dan para buruh. Nah oleh karena itu kita menolak dari awal sampai hari ini. Mencermati apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kami berpendapat 2 hal. 1, Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional, bersyarat. Mungkin nanti Bang Ferry bisa menjelaskan. Biasanya MK itu memutuskan konstitusional bersyarat. Tapi kalau ini inkonstitusional bersyarat. Jelas perintahnya adalah makna yang terkandung, ini inkonstitusional, ini barang. Tapi memang ada syaratnya. Yang kedua disebut di situ oleh MK cacat formil. Nah, dari 2 hal tersebut kemudian muncullah beberapa amar putusan nomor 1 sampai 9. Kami mencermati nomor 4, amar putusan nomor 4, amar putusan nomor 5, 6 dan 7. Hasilnya? Ya, kami menolak kalau hanya selalu tiba-tiba Menko Perekonomian menjadi propagandais. Dia ketua umum Partai Golkar atau menteri, belum rapat kabinet udah ngomong pada waktu sidang sedang berlangsung bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Ya itu propaganda, hanya menyebut nomor 4. Tidak pernah dijelaskan sebagai seorang negarawan, nomor 5 gimana, nomor 6 gimana, nomor 7 gimana, sikap presiden gimana. Nah, itu yang menjadi kerancuan terus bergulir. Nah kami berpandangan nomor inkonstitusional bersyarat itu ada 2. 1,
dia disuruh perbaikin prosedurnya ya. Ini kan uji formil, bukan uji material. Nanti bisa dijelaskan lebih detail. Oleh karena itu material nggak pernah disinggung. Apa kehilangan objek hukum, apa istilahnya saya nggak ngerti deh ya. Kehilangan objek hukum. Nah oleh karena itu ini formil, ya akan diformilkan. Perbaiki dulu undang-undang P3 tentang pembuatan undang-undang. Bukan isi. Nggak ada kita diskusi tentang MK itu tentang isi. Makanya kehilangan objek kami formil dan material. Nomor 101 gugatan kami hilang. Kehilangan objek tanda hukum. Nah nomor yang syarat keduanya itu adalah dikatakan amar putusan nomor 7. Menyatakan setiap tindakan, menyatakan menangguhkan tindakan garis miring, kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Itu satu frase. Jadi ada kebijakan atau tindakan, kalau dia strategis dan berdampak luas, tangguhkan, tunda, nggak boleh berlaku. Kemudian frase kedua, dan dilarang menerbitkan peraturan yang baru. Jadi yang baru pun nggak boleh diterbitkan. Nah sampai titik ini kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh MK. Apakah benar yang disampaikan Presiden Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berlaku? Betul, berlaku, kami setuju, amar putusan 4. Tapi baca dong amar putusan 5-nya, amar putusan 6 dan amar putusan 7. Jadi problemnya di mana? Problemnya adalah mengeneralisir bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku, isi pasal Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Padahal mari kita telah satu aja ya, kami contoh di ketenaga kerjaan. PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, pasal 4 ayat 2 jelas di situ dikatakan bahwa kebijakan penetapan upah minimum adalah kebijakan strategis. Kejebak sendiri itu menteri. Kebijakan strategis refer kepada amar putusan nomor 7 bahwa menyatakan menangguhkan setiap kebijakan garis miring tindakan. Meskipun kalau kita lihat keputusan MK juga sudah clear, ini kan yang dianggap inkonstitusional ada prosedurnya, formilnya, bukan materialnya, bukan isinya. Betul. Oleh karena itu kita nggak pernah diskusi tentang isi. Oleh karena itu di amar putusan 7 dan juga di PP nomor 36 ayat 4 pasal 4 ayat 2. Bahkan saya baca sedikit pertimbangan hukumnya ya. Kan jangan nggak ujuk-ujuk ada amar putusan. Pertimbangan hukum 3.20.5 bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan Undang-Undang 11 2020 selama tenggang waktu 2 tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11 garis miring 2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkan membentuk peraturan yang baru serta dibenar pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas. Jelas. Strategisnya artinya UMP. PP nomor 36 tahun Sebentar, Bang Said 2021. menyoroti termasuk UMP. UMP kan ditandatangan sebelum keputusan MK. Ketika dia tanggal ditangguhkan. 20 November, Bang Said. Dengan dia ditangguhkan, tidak berlaku. Cabut itu SK gubernur. Nah, aksi-aksi buruh yang tadi ditayangkan oleh TV One adalah apresiasi, perlawanan keras. Ini akan makin mengeras. Karena gubernur atas dasar apa dia menggunakan PP 36 melawan mahkamah. Ibu Irma harus komentar nih, termasuk ya? SK UMP. Ibu Irma, apakah Anda sepakat? Iya, sebenarnya begini. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Junto PP 36 tahun 2021, sebenarnya yang memiliki kewenangan menetapkan UMP itu adalah gubernur. Pada saat Jokowi menjadi gubernur DKI, 43% loh naiknya. Begitu juga ketika Ahok. Nah, kenapa sekarang nggak berani? Kan yang menandatangani peraturan pemerintahnya kan presiden, bukan Ida Fauzia. Kenapa ngirim suratnya ke Ida Fauzia? Ke presiden dong. Itu yang pertama. Karena ada Maaf, surat, sebentar, saya belum ada selesai. surat dari Iya, saya tahu. Mendagri itu. Saya yang tahu. kalau nggak mengikuti perintah daripada Menaker, maka akan diberi sanksi. Ya Ini kacau silahkan negara aja, ini. silahkan aja. Kenapa dia nggak berani? Kenapa nggak berani? Kan tolol nggak berani. Buktinya Jokowi berani, Ahok berani. Kenapa nggak berani? Kan itu persoalannya. Jadi jangan dibolak-balik. Itu kewenangan gubernur di seluruh Indonesia loh menurut undang-undang ini. Tegas loh Said. Itu yang pertama ya. Semua gubernur Dan itu yang- dikumpulkan dan yang kedua, oleh Menko Polhukam
Kejaksaan Agung dan Mendagri. Dan kalau saya itu kalau fakta. saya jadi gubernurnya saya berani. Nah, maka Mbak Irma sebaiknya kita doakan jadi gubernur DKI. Iya Itu kan? intinya Oleh kan. karena itu Kalau kita saya jadi nggak bisa gubernurnya saya berani. melihat Karena letter Pak luck. Jokowi dulu berani, Ahok berani. Kenapa Nggak ada surat berani? edaran Mendagrinya Mbak Irma. Ya apapun lah. Ya, Forgetted artinya kalau saya menurut saya. itulah Karena ini undang-undang ini juga sudah jelas kok. Kan undang-undang ini tidak dibatalkan. Toh? Yang strategis ditangguhkan. Ya. Ditangguhkan. Oleh karena itu pasal PP nomor 36. Butuh menyatakan keberanian. bahwa itu ditangguhkan. Mas Said dibutuhkan keberanian. Ya, Untuk membela, Ya. untuk melakukan pembenaran, kebenaran itu perlu keberanian. iya. Tapi kalau di Saya dari AKD sejak awal AU-nya, gini. di AKD AU-nya dihambat hanya karena keberanian, gimana itu cara menjawabnya itu ya? Sejak awal ya, mohon maaf saya di Komisi 9, saya sebenarnya nggak setuju di Undang-Undang Cipta Kerja ini masuk yang namanya klaster ketenaga kerjaan. Sama, Saya nggak setuju, setuju. karena bikin kacau. Betul. Kalau mau mempermudah investasi, ya investasi saja. Substansi dari pemerintah ya atau misi visi pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan melalui kemudahan berinvestasi setuju. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan tercipta dari sana. Betul. Kita nggak boleh cuma mikirin, mohon maaf ya, nggak bisa memikirkan hanya buruh yang sudah bekerja saja. Banyak ya rakyat Indonesia yang belum bekerja dan lapangan pekerjaannya harus disediakan. Tapi kan gitu. Kalau klaster ini kemudian dimasukkan akan terjadi kontradiktif. Betul, setuju. Nah inilah yang memang harus dibenahi. Oke, tapi kan Menurut saya kemudian itu kan harus dibenahi. tadi disampaikan kan kalau untuk kali ini kan ada surat yang disampaikan oleh Mendagri, semua gubernur juga kemudian Bukan hanya surat, tapi juga diundang. perintah arahan. Kami berdiskusi dengan Pak Anies. Pak Anies mengatakan, saya diundang di kantor Menteri Polhukam, dipimpin oleh Menko Polhukam, ada Jaksa Agung, Mendagri. Saya ini ILO governing body. Itu intervensi terhadap security approach, bukan welfare approach. Dalam dunia ketenaga kerjaan, dalam standar ILO, dalam konvensi-konvensi ILO, itu nggak boleh melakukan security approach. Semenjak Mbak Mega jadi presiden pada waktu itu udah ditinggal. Kenapa ini dihidupkan lagi? Apa kepentingan Mendagri untuk memanggil para gubernur, bahkan quote and quote mengancam dalam bentuk Sanksi. DAK-nya, sanksinya, DAU-nya. DAK, DAU itu urusan Menteri Keuangan dan begitu pula sebentar. yang terjadi sekarang Iya, ini. saya tambahkan sedikit ya. Iya. Peraturan menteri, panggilan menteri, itu nggak boleh menafikan undang-undang ini. Betul. Jadi nggak usah pusing-pusing sebenarnya. Ya dibutuhkan keberanian lah. Jadi kalau sekarang posisinya ada gubernur yang menyurati harus Menaker, berani. apakah itu menurut langkah saya, tepat? Menurut Karena saya itu salah. Itu salah alamat. salah Harusnya bentuk ke langkah. presiden. Surat itu harusnya ke presiden, Meskipun bukan ke formula Menaker. itu Undang-Undang Cipta Kerja pedomannya, Ibu Irma. Ke presiden. Kan presiden yang tanda tangan kok, yang bikin SK-nya. Enggak, surat gubernur itu berisikan menyampaikan bahwa ada surat edaran Menaker tentang kenaikan rata-rata nasional dengan rumus formula kenaikan upah minimum batas bawah batas atas. Gubernur Anies menyurati Menaker. Ini sudah ada aturan seperti ini. Tetapi dengan menimbang rasa keadilan, maka Gubernur Anies berpendapat di DKI rumus itu tidak bisa diterapkan. Kenaikan rata-rata 1,09%, bahkan di Jakartanya 0,89%. Akal sehat di dunia internasional manapun akan ditertawai. Kita negara G20 naik upah di bawah inflasi, bukan naik. Nombok. Kalau inflasi 1,09 itu kan kenaikan harga-harga. Kita naik upah 0,89 sama aja nombok sekitar 0,3%. Makanya Maka menurut Anies saya meminta perlu agar keberanian. bahwa diberi kesempatan untuk memutuskan dengan diskresi dan kewenangan sebagaimana yang Mbak Irma tadi sampaikan. Kami setuju. Justru itu menjalankan keputusan MK, amar putusan 4 dan amar putusan 7 refer ke pertimbangan hukum 3.20.5. enggak, mekanisme Bahwa ini keberaniannya strategis. bagaimana Ibu Irma agar itu dikabulkan? Lah ini kan undang-undangnya jelas ya. Yang namanya perintah menteri, panggilan menteri, itu kan di bawah undang-undang ini loh. Undang-undang ini mengikat loh. Ya kan? Ya kenapa harus takut gitu loh. Oke, Dasar jadi ini- hukumnya jelas kok. Jadi ini langkah yang tepat ya Jokowi dilakukan pernah Gubernur DKI? melakukan, Pak Presiden tuh pernah melakukan naikin 43%. Ahok pernah menaikkan itu juga. Lah kenapa sekarang jadi persoalan?
Makanya dari awal saya selalu bilang, Said bilang bahwa klaster tenaga kerja ini nggak usah dicampur adukkan dengan klaster investasi, undang-undang Ciptaker ini nggak perlu. Kalau tujuannya hanya ingin mempermudah investasi, memasukkan investasi ke Indonesia, membuka lapangan pekerjaan yang luas, kan Oke, itu. ini sebenarnya menarik. Nanti kita bahas lagi. Kita juga ingin dengar pendapat dari Bang Deddy, dari Bang Ferry juga. Tapi usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.